Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali dengan saya Dwi Afifia. Teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat artikel yang berkualitas dan disenangi Google, atau dengan kata lain SEO friendly. Nanti akan dibahas lebih lanjut beserta studi kasusnya untuk suatu website yang pernah saya terapkan dengan metode ini. Oke, langsung saja kita ke teknisnya. Jadi topik pada kali ini adalah membuat artikel. Ini yang merupakan bagian dari judul besarnya, yaitu ini konten kreator. Karena konten kreator sendiri itu, konten itu untuk suatu website itu sangatlah banyak sekali. Di antaranya ada artikel, ada video, ada banner atau gambar-gambar yang lain, kemudian ada juga skrip-skrip dan juga audio atau suara. Namun dalam video kali ini saya akan membreakdownnya khusus untuk membahas tentang artikel yang berkualitas dan disenangi Google dan juga SEO friendly. Apa itu SEO? SEO itu singkatannya adalah Search Engine Optimization, di mana dalam bahasa yang paling mudah adalah semua upaya, semua effort, semua usaha yang kita lakukan kepada situs atau web kita agar ketika ada pengunjung atau ada orang yang mengetikkan kata kunci atau keyword yang menjadi keyword target dari website kita itu, ketika diketikkan di dalam suatu browser kemudian memakai search engine Google, itu nanti website kita itu bisa berada di halaman pertama Google. Jadi maksudnya seperti ini ya. Misalnya Chrome ini namanya browser ya, kalau search engine ini namanya ini. Jadi nanti misalnya membuka Chrome tidak membuka Google, bisa jadi membuka Bing atau Yahoo. Jadi browsernya itu memakai Chrome, tapi search engine-nya kalau kita biasa memakai Google. Tapi ada juga orang yang senang dengan Yahoo atau dengan Bing atau dengan yang lainnya, itu banyak sekali ya. Jadi misalnya ini aja untuk studi kasusnya. Nah ya, maksudnya untuk SEO tadi, mengapa website itu perlu kita optimasi. Jadi misalnya taruhlah saya sebagai seorang pengunjung baru yang ingin mencari atau saya ingin berkolaborasi dengan produsen makanan khas. Misalnya saya mengambil bakpia Kulon Progo ini, saya kepengen jadi reseller. Kemudian saya mencari suatu tempat, itu langsung ke tempat pembuatnya apa atau di mana, itu berarti saya ngetikkan produsen ini ya. Nah ini nanti kata kunci ini ya, kata kunci ini nanti begitu dipanggil itu situs kita bisa berada di halaman pertama. Maksudnya halaman pertama ini ya, halaman pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Halaman pertama ini terdiri dari 10 website teratas yang sudah dipilih oleh Google. Taruhlah misalnya keyword yang diketik itu ini, produsen bakpia Kulon Progo. Ini kompetitornya ada 13.700 website yang mentargetkan keyword ini. Jadi 10 ini sudah yang terbaik versi Google. Jadi itu ya, kenapa apa sekilas tentang SEO. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa jasa SEO, jika kita membayar suatu jasa SEO itu memang sangatlah mahal sekali. Apalagi bagi ini kita fokusnya untuk RKDD, ruang komunitas desa, yang
budgetnya itu semua serba terukur dan semua serba terbatas. Jadi kita menggunakan cara yang memerlukan effort tersendiri tapi hasilnya bagus tanpa mengeluarkan uang. Hanya kita yang memang harus berusaha sendiri agar website kita itu nanti bisa tampil di halaman pertama Google. Ini tadi ya, 10 besar Google. Banyak orang menyebutnya ini page one. Page one artinya halaman pertama. Ada orang yang juga menyebutnya 10 besar Google, itu juga tidak salah, atau halaman pertama Google juga tidak salah. Itu hanya masalah artikulasi saja. Jadi maksudnya bisa berada di halaman pertama ketika orang mengetik kata kunci yang menjadi target kita itu berada di halaman depan ini menjadi target dari optimasi SEO ini ya, search engine ini ya. Kemudian mengapa kita mengambil search engine yang Google? Karena berdasarkan informasi yang valid yang saya baca, banyak para marketer bahkan dunia sekalipun itu yang masih menggunakan Google ini sebagai targetnya, karena ternyata pengguna di seluruh dunia dan di Indonesia itu hampir 80% itu menguasai dari ribuan search engine yang ada di internet. Jadi alasan kenapa yang dioptimasi kok Google Mas, tidak Yahoo atau tidak Bing atau mungkin yang lainnya, itu banyak sekali lah, ada ribuan, tapi yang paling populer ya 3 itu. Jadi kadang para afiliasi marketer atau yang lainnya itu kadang mengoptimasinya untuk backupnya itu tidak hanya di Google tapi juga di Yahoo, juga di Bing gitu ya. Jadi itu tadi mengapa kita memilih Google, karena Google itu 80% yang sering digunakan oleh kita, terutama oleh orang-orang Indonesia, karena target kita sementara itu adalah untuk ranah nasional atau lokal, bukan ranah ke luar negeri. Tapi nanti misalnya perkembangannya bagus, baru dikembangkan ke luar negeri. Oke ya, jadi ini sebagai pendahuluan bahwa maaf ya, sebagai orang yang sering menjelajah di dunia internet, apalagi yang mempunyai atau ingin terjun di dunia bisnis online, saya yakin teman-teman itu pasti pernah ya, walaupun tidak sering tapi pernah menulis postingan, baik berupa itu artikel untuk website ataupun untuk blognya, atau caption singkat di medsos, atau mengupload gambar atau video. Biasanya gambar ini banyak dilakukan di yang menjadi base-nya itu di IG, Instagram, Pinterest. 2 itu salah duanya ya, kalau salah satu berarti kan satu. Di antaranya Pinterest dan IG ini yang sering kita ngupload gambar dan disertai dengan caption-captionnya atau hashtagnya. Kemudian kalau teman-teman sering mengupload video, biasanya itu di YouTube, meskipun itu ada puluhan penyedia jasa mengunggah video, tapi yang paling populer adalah YouTube dan lain sebagainya. Namun untuk membatasi dari luang lingkup pembahasan ini, jadi kita membicarakan masalah artikel ya. Artikel bagi pemilik suatu web atau media lainnya itu seringkali mengalami putus asa karena artikel atau postingan di webnya itu tidak pernah terindeks oleh Google. Jadi jangankan berada di halaman pertama ini ya, halaman pertamanya ini ya, ini halaman pertama 10 besar ini, jangankan bisa seperti Shopee, seperti Tokopedia, seperti Jogja.suara, ini subdomain suara.com, peta lokasi, dan Kompas, Solo Pos. Jangankan berada di halaman pertama, terindeks pun oleh Google itu tidak pernah. Jadi selama tidak pernah terindeks oleh Google, ya jangan pernah berharap sekalipun nanti bisa nongol di sini atau keluar di sini ketika dipanggil kata kunci seperti ini. Jadi pentingnya terindeks itu bagaimana agar artikel kita itu disenangi oleh Google
cocok dengan algoritma Google yang setiap tahun, setiap waktu itu berubah tanpa seorang pun yang tahu kapan pastinya perubahan algoritma Google. Jadi algoritma Google itu diibaratkan adalah sistem penilaian dari suatu web agar dia itu layak apa tidak ditampilkan di halaman pertama atau 10 besar Google atau page one Google. Paham ya teman-teman? Jadi mengapa artikel yang SEO friendly ini penting? Karena begini, teman-teman mempunyai website, mempunyai artikel yang puluhan bahkan ratusan pun, seandainya itu asal membuat artikel, asal membuat atau mengupload gambar dan sebagainya, tidak mempertimbangkan korelasinya dengan teman-teman, keyword teman-teman, ya sudah, ketika teman-teman mentargetkan ini tapi isinya di dalamnya tidak pernah menyentuh keyword ini, ya jangan pernah berharap website atau situs teman-teman itu ada di halaman pertama ini. Nah, mengapa perlu di halaman pertama ini? Ini karena untuk terjadinya transaksi atau jual beli kebanyakan hanya yang berada di page 1 dan page 2. Jarang sekali orang itu nanti terjadi suatu transaksi jual beli atau apapun lah itu ya. Itu di halaman keempat, 5, 6, 7, bahkan 10 ini jarang sekali. Jadi yang sering itu di halaman 1. Dan yang sering diklik orang atau dilihat orang situsnya itu ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu yang sering diklik oleh calon pengunjung ataupun para orang-orang yang mencari informasi. Taruhlah seperti ini, jika teman-teman itu web teman semua itu ada di halaman 2 atau halaman 3, taruhlah halaman 2, halaman 1 saja ini ada 10 website. Seandainya satu website ini kita buka di tab baru seperti ini, kita browsing seperti ini memerlukan waktu 5 menit saja ya, atau 2 menit saja ya. Seandainya hanya 2 menit, 10 website ini dibuka satu-satu, berarti pengunjung tersebut itu sudah meluangkan waktu 20 menit. Bayangkan jika posisi website teman-teman itu ada di posisi kedua, apalagi ada di posisi yang terakhir, halaman kedua terakhir, berarti kan 20 kali 5 menit, berarti ada 20 kali 5 menit ada 100 menit. Jadi lebih hampir 2 jam itu baru sampai ke posisi websitenya teman-teman. Padahal namanya 1 jam lebih orang itu sudah browsing seperti itu nanti sudah capek. Ini tutup aja lah, ini udah paling seperti ini. Jadi jangan pernah berharap 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terjadi. Ya mungkin adalah terjadi transaksi, tapi itu hitungannya bisa dihitung. Karena itu tadi, orang sampai ke situs teman-teman yang ada di page 3, 4, 5, 6 ini, nanti pengunjung belum sampai ke sini sudah capek, sudah merasa bosan, udah ini saya ganti aja nah ini keywordnya nggak ada yang saya cari, ganti keyword yang lain. Otomatis yang 3, 4, 5 ini jarang sekali diklik oleh pengunjung. Begitu ya teman-teman. Jadi mengapa kita mengoptimasi artikel itu agar disenangi Google, itu salah satu tujuan utamanya. Kemudian video ini semoga bisa membantu teman-teman semua kader digital desa atau siapapun yang ingin mengenal lebih jauh tentang cara membuat konten, khususnya artikel atau postingan. Karena tanpa melewati belajar ini, teman-teman nanti untuk meningkatkan websitenya agar berada di halaman pertama itu juga agak susah. Terkecuali teman-teman itu mempunyai biaya iklan, ya monggo saja. Itu nanti silakan dibudget berapa iklannya, nanti otomatis dalam waktu 1 hari akan berada di halaman pertama, bahkan di paling atas sendiri nih. Dengan catatan teman-teman harus keluar biaya. Itu biayanya berbeda-beda, sekali klik berapa ribu atau berapa ratus rupiah,
tergantung keyword yang ditarget. Semakin besar kompetitornya, semakin besar banyak dicari keywordnya itu, maka clickable-nya itu, biaya per kliknya itu akan sangat mahal. Dan seandainya teman-teman itu menghentikan biaya iklannya, maka otomatis situs teman-teman yang tadinya ada di sini karena berbayar itu otomatis akan menghilang dari sini. Sampai muncul lagi kalau teman-teman mengaktifkan iklannya lagi, atau dengan kata lain teman-teman harus berbayar lagi. Jadi itu ya, memang gampang sekali berada di halaman pertama bagian atas, tapi dengan berbayar iklan. Cuma yang kita kendaki adalah, karena anggaplah kita dengan serba budget yang terbatas, ya mau nggak mau kita harus mengenal sedikit demi sedikit tentang SEO, Search Engine Optimization. Ini kan banyak sekali isi-isinya apa yang harus dipelajari. Cuma yang paling mendasar itu yang harus teman-teman pahami, dan saya rasa tidak sulit, adalah membuat artikel yang SEO friendly, SEO Google, atau yang disenangi oleh Google. Begitu ya teman-teman, jadi paham ya. Membuat artikel yang berkualitas dan disenangi Google SEO friendly. Dalam buat suatu artikel, yang perlu diperhatikan adalah untuk memposting artikel yang benar-benar fresh atau karangan Anda sendiri. Jangan main copy paste dari artikel orang lain. Ini maksudnya gini, jadi fresh ini kan semakin unik. Jadi dari postingan teman-teman itu kan akan menaikkan engagement dari orang-orang atau pencari informasi itu untuk mengeklik website teman-teman. Wah, ini beda, ini baru daripada yang kemarin-kemarin saya membuka 5 situs pun isinya hampir sama semua. Ini dengan adanya warna baru, konten yang fresh, itu akan mereka akan lebih respon, lebih interest ke artikel kita atau karangan, apalagi ini karangan kita sendiri, otomatis kan hanya kita yang mempunyai ini di website kita. Sedangkan kalau main copy paste ini 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 sangat merugikan sekali. Di samping kita mengcopy paste karangan orang lain, jadi seakan-akan dalam tanda petik kita mencuri, walaupun orang yang dicuri itu tidak merasa kehilangan, tapi mereka sudah meluangkan waktu berpikir untuk menulis suatu artikel, tapi kita main copy paste. Dan ini pun sudah dipahami oleh Google ya. Jadi Google itu tahu ini yang copy paste itu di sini, atau ini yang originalnya di sini. Karena kalau copy paste-nya 100% itu pasti ketahuan oleh Google. Tapi kalau orang-orang yang meskipun bermain copy paste tapi dia juga mempunyai ide cerdik, maka yang di copy paste itu beberapa kemudian dimodifikasi. Jadi istilahnya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Begitu ya. Terus apa yang perlu diperhatikan dalam buat artikel? Yaitu yang pertama adalah memilih judul artikel. Kenapa harus memperhatikan judul postingan? Jadi gini, Google itu menyukai hubungan antara judul artikel dengan tema blog teman-teman atau website teman-teman. Artinya tema ini bukan masalah warnanya, layoutnya, terus modelnya mungkin landing page atau apa ya, tapi yang dimaksud dengan tema di sini adalah topik pembahasan apa yang diangkat di website atau blog teman-teman itu. Jadi begitu artikel diupload, maka Google yang semakin canggih software trackingnya itu akan menilai ada tidaknya korelasi topik atau tema tadi ya dengan judul artikel yang teman-teman buat. Begitu ya. Jadi yang jadi permasalahan adalah ketika teman-teman itu baru tidak mood, baru tidak semangat untuk menulis artikel. Jangankan menulis artikel, untuk menentukan sebuah judul saja itu teman-teman seringkali nantinya akan mengalami kebuntuan ide, atau ide itu seakan-akan tidak mau keluar. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kemarin saya sudah bimbel ke kader bagaimana cara mendapatkan ide
menulis atau mendapatkan judul artikel dalam waktu tidak sampai 5 menit, nanti bisa mendapatkan ide menulis judul artikel yang SEO friendly. Begitu ya, paham ya? Jadi jangan abaikan judul ini ya. Jadi judul ini saya nomori 1 karena sangat penting. Kemudian yang kedua, masih berkaitan dengan judul, bahwa judul harus mengandung keyword target. Apa itu keyword target? Keyword target adalah kata kunci yang menjadi target website teman-teman itu. Jadi misalnya keyword target teman-teman itu adalah peluang usaha, maka contoh judulnya mengikuti ada keywordnya ini. Jadi ini peluang usaha miliaran rupiah dengan beternak cacing sutra di Jakarta. Ada juga yang model marketer itu memberikan angka di depannya, walaupun ini angka ini hanya sebatas karangan atau mungkin bisa jadi 1001 macam peluang usaha, itu untuk menarik pengunjung yang berkunjung ke blog kita untuk membaca atau mengklik artikel kita. Jadi judul mengandung keyword target dan menarik ya. Seperti ini, 12 macam peluang usaha yang meledak di tahun 2022. Mungkin ini menjadikan orang-orang itu yang melihat judulnya ini, wah ini apa ya ini ya yang kira-kira booming di tahun ini. Atau tren peluang usaha yang lagi booming di Yogyakarta tahun ini. Atau 7 peluang usaha ibu-ibu yang terbukti sukses dengan hanya bekerja dari rumah. Nah ini kan sangat menarik bagi ibu-ibu yang ingin mempunyai income tambahan atau mungkin belum mempunyai pekerjaan dan ingin memulai bisnis online-nya. Maka kebanyakan ibu begitu melihat judul seperti ini mengklik ini. Jadi yang penting adalah mengandung keyword target. Keyword targetnya adalah peluang usaha disusul dengan kata-kata rangkaian kata-kata yang menarik untuk clickable dari pengunjung. Oke ya, paham ya teman-teman ya di sini ya. Kita yang ketiga, panjang artikel, bahwa selama ini saya menulis artikel itu antara 400 sampai 2000 kata. Paling seringnya adalah antara 1000 sampai 1500 kata. Saya jarang sekali menulis artikel di blog saya itu di bawah 400 karena di sini ya seperti yang sudah dijelaskan di sini. Kalau di bawah 400 kata itu nanti kita pun sudah bisa mengira-ira ya. Kalau 400 kata di bawahnya itu jangankan sampai masuk ke isi dan detail pembahasan, itu hanya untuk sebatas pendahuluan itu nanti sudah kurang, apalagi masuk ke intinya, bahkan pembahasannya misalnya itu suatu permasalahan, maka solusinya seperti apa kan pasti tidak matang. Jadi Google itu juga sudah mengetahui seperti itu. Terkecuali kalau iklan memang hitungannya kan per karakter. Kadang 150 karakter tuh hanya sampai mulai dari dalam ini sampai sini itu sudah 200 karakter. Nah, itu kalau iklan memang dibatasi karakter bukan kata. Jadi karakternya maksimal 200 karakter, 200 huruf, atau maksudnya karakter ya ada titik, ada koma, spasi dan sebagainya, ini sudah dihitung sebagai karakter. Itu kalau mau iklan baris dan sebagainya itu berbeda ya. Ini ya. Tetapi kalau lebih dari ini itu hati-hati aja juga. Kalau kita membawakannya, menulisnya itu tidak bagus, itu kadang juga bumerang, pembaca bisa jenuh dan akhirnya meninggalkan blog kita. Wah ini udah panjang banget tapi malah melebar kemana-mana dan tidak nyambung, akhirnya malah nggak jelas, sudahlah ini nggak mutu, ini langsung close aja. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Kecuali kalau artikel yang kita tulis itu benar-benar bagus, membawa suasana yang bagus, membawa pencerahan apa yang mereka itu, walaupun 4000 kata pun nanti pasti dibaca kalau mereka memang benar-benar interest dengan artikel yang kita tulis. Itu ya. Ini kalau panjang seperti ini. Dan untuk tren sekarang ini, SEO yang terbaru ini, cobalah teman-teman menengok beberapa situs besar atau situs yang berbau berita. Itu nanti sistemnya seperti daftar isi. Jadi ada pendahuluan, subjudul dan sebagainya. Tapi daftar isi tersebut misalnya diklik, itu nanti langsung menuju ke artikelnya. Itu kan agar mempermudah pengunjung atau pencari informasi itu menemukan informasi yang diinginkannya.
Nah, itu algoritma Google yang sekarang ini itu adalah untuk memberi kenyamanan dari pengunjung, untuk memudahkan pengunjung. Itu bagaimana pengunjung itu begitu datang ke suatu web itu langsung bisa menemukan apa yang dicari. Kalau masih berbentuk panjang gitu kan, pengunjung harus scroll satu-satu mana ya yang saya cari. Tapi begitu ada daftar isinya, oh ini ternyata di subjudul ini, ya udah tinggal klik langsung menuju ke halaman atau ke paragraf yang diinginkannya. Itu ya, jadi tren ini silakan teman-teman tengok beberapa situs yang update terakhir, pasti nanti menggunakan itu, seperti daftar isi. Kemudian yang lainnya adalah hot topic dan kualitas konten. Jadi hot topic itu maksudnya tren apa yang sekarang itu. Misalnya ini bagusnya untuk tren apa yang sekarang ini kebanyakan ini diadopsi oleh situs-situs yang portal berita atau news gitu ya. Jadi dia memang kekuatannya di tren itu. Jadi apapun berita yang terbaru, dia situs web tersebut atau pemilik web tersebut itu sudah membuat artikelnya. Itu biasanya untuk web-web yang berupa portal berita seperti Solo Post, terus Jogja Post, terus intinya yang berita-berita itulah kompas.com dan sebagainya. Itu nanti pasti mengikuti tren apa yang sedang berkembang saat ini, gitu ya. Sedangkan untuk kualitas konten seperti yang saya singgung tadi, bahwa konten yang bagus itu adalah yang kita tulis sendiri atau fresh, atau misalnya Kompas itu juga tidak 100% tapi hanya beberapa, mungkin 20% nya Kompas, yang 80% itu kita mengarang sendiri, itu masih tidak apa-apa. Itu kalau bisa memberikan manfaat kepada pengunjung, maka nanti Google itu akan memberi nilai plus yang akhirnya menjadi pertimbangan bahwa situs teman-teman itu layak ditampilkan di 10 besar halaman Google ini. Ini teman-teman jangan mengira ya ini membuat situs seperti ini itu tampil di halaman pertama 10 besar Google itu dengan sangat mudah, hanya itu hitungan hari. Itu enggak seperti itu. Kalau berbayar sih oke, satu hari oke. Cuma kalau murni pakai SEO, tidak ada biaya yang keluar sedikit pun, maka ini perlu perlu effort atau usaha yang benar-benar fokus di sini, gitu ya. Jadi disebutkan juga bahwa Google lebih menyukai situs yang terpelihara dengan baik, tidak asal buat beberapa artikel terus dibiarkan sampai berbulan-bulan tanpa pernah diupdate kontennya sama sekali. Jadi seperti ini, banyak klien atau banyak orang itu yang merasa, mas saya itu sudah membuat website, harapannya ada penjualan terjadi seperti ini, seperti itu, dengan biaya pembuatan website yang lumayan mahal, tapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Ya wajarlah, karena apa? Karena tergantung apa yang menjadi kontraknya. Kalau teman-teman itu atau klien teman-teman itu menyewa suatu web design tapi tidak menyewa maintenance-nya per bulan, otomatis ya sudah, begitu web itu sudah selesai, sudah tampil, itu sudah selesai di situ memang kontraknya. Tapi untuk pemeliharaan per bulannya dan sebagainya itu memang harus ada kontrak tersendiri. Jadi begitu dari desainer diserahkan ke yang pesan, terus ya sudah seperti itu, tidak ada optimasi webnya, maka sampai kapanpun webnya itu juga tidak akan pernah berada di halaman pertama ini. Jangankan berada di halaman pertama ini ya, untuk diindeks saja, untuk sekedar diindeks Google, oh ini ada artikel baru nih Google, seperti ya, begitu melihat itu namanya keindeks seperti itu ya, dikenali gitu ya, itu perlu effort, apalagi sampai
sudah 2 tahun lebih tidak pernah ada di halaman pertama, Mas. Nah, itu kan juga menjadi permasalahan yang berbeda, karena memang kontraknya tidak sampai dengan maintenance. Kalau teman-teman itu kontraknya sampai maintenance, nah itu perlu biaya. Oleh karenanya daripada menyewa itu, kenapa tidak belajar sendiri? Oke ya, seperti itu. Kemudian masih dalam artikel tuh content is king. Dalam artian ini dari dulu sampai sekarang konten untuk SEO ini masih penting sekali. Karena apa? Kekuatan dari suatu blog itu adalah di kontennya. Kontennya itu bisa video, bisa artikel, tapi yang disebut di sini adalah artikel yang berkualitas. Apa maksudnya yang berkualitas? Karena jadi konten is king itu maksudnya bukan jumlah artikel, berapa banyak artikel yang teman-teman punya di websitenya, tetapi kualitas konten itu yang lebih utama. Maksudnya gimana, Mas? Jadi seperti ini. Sebuah situs yang mempunyai ratusan artikel, tapi semuanya 100% kopas, hanya main comot sana sini, tidak pernah ada sesuatu yang fresh, itu nantinya untuk bersaing dengan sebuah website yang hanya mempunyai 10 atau 20, tapi isinya itu fresh dan jarang unik, tapi memberikan suatu kemanfaatan, memberikan informasi yang berharga bagi pengunjung, itu jauh lebih kuat dalam bersaing daripada yang mempunyai 100 artikel tapi hanya sebatas kopas atau sesuatu yang dalam tanda petik itu basi atau sudah usang lah, seperti itu ya. Jadi kualitas konten itu yang penting seperti itu. Jadi kualitas konten itu maksudnya yaitu yang fresh, kemudian judulnya juga bagus, kemudian membawakannya juga tidak membosankan, berbeda dengan yang lain, memberikan kemanfaatan informasi di situ. Itu nanti jauh lebih bagus daripada yang mempunyai 100. Jadi menulis 100 artikel dengan 20 artikel atau 10 artikel, nanti bisa jadi menang yang 10 artikel tapi benar-benar fresh, gitu ya teman-teman. Jadi ini terusnya lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kopas sebenarnya boleh-boleh saja, tapi jangan pernah 100% kopas. Karena begitu 100% kopas ini, taruhlah misalnya saya pernah membuka suatu situs A, ini sudah saya pahami, sudah saya baca, kemudian membuka situs yang lain, nah ini kok isinya sama persis dengan itu, wah ini hanya kopas, ini berarti yang lain-lainnya juga cuma kopas, udahlah, ini enggak bermutu, ini saya close saja, langsung ganti ke website berikutnya. Oke ya, paham ya mengapa jangan 100% kopas. Kemudian yang kelima adalah sisipkan gambar atau image. Sisipkan gambar dalam artikel kita itu kadang lah, kalau saya tidak punya gambar bagaimana, Mas? Silakan googling di browser ya, itu banyak sekali itu web-web penyedia gambar yang free royalty, bebas untuk komersial dan non komersial. Jadi taruhlah kemarin itu sebenarnya saya sudah pernah mengupload banyak sekali web-web penyedia jasa gambar atau video yang free royalty. Dua diantaranya adalah yang pertama ini unsplash.com. Jadi silakan teman-teman itu mendownload gambar yang sesuai dengan topik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan situs teman-teman. Unsplash ini free ya, cuma saya berpesannya apapun yang disediakan oleh website itu, entah dia mengatakan free royalty apa tidak, tapi teman-teman tetap wajib cek di sini daripada teman-teman nanti mengalami permasalahan di kemudian hari. Cek lisensinya ya. Jadi kita Unsplash ini memberikan lisensi Unsplash foto dibuat dan digunakan secara gratis ya. Dan lisensi kita itu diantaranya adalah bahwa semua foto tadi ya itu bisa didownload dan digunakan secara gratis. Oke. Terus yang kemudian
komersial, untuk tujuan komersial dan non komersial. Ini juga oke. Jadi kita mau menggunakan untuk komersial atau tidak itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga, izin dari pemilik itu tidak diperlukan. Nah, ini mantap banget sebenarnya. Jadi apapun yang ada di Unsplash ini ya, ini tadi gambar-gambarnya ini, nah ini boleh digunakan atau dimodif kita untuk keperluan website kita atau branding produk kita tanpa memerlukan izin dari pemiliknya, bahkan tidak perlu membayar. Jadi misalnya ini saya menggunakan gambar wanita ini, saya crop, terus saya modifikasi, kemudian saya upload di website saya, itu nanti jika postingan saya terkenal dan gambarnya ini juga ikut, orangnya tidak akan komplain dan kita aman-aman saja. Seperti itu ya. Ini yang pertama, itu Unsplash. Yang kedua adalah Pixabay. Pixabay ini juga banyak sekali gambar-gambar yang diberikan, tapi pesan saya adalah tetap alias wajib teman-teman itu mengecek lisensinya, daripada nanti timbul permasalahan kelak di kemudian hari. Jadi saya sarankan teman-teman harus mengecek lisensinya. Biasanya kadang diklik di sini terus nanti keluar gambarnya ada keterangannya lisensi. Ini ada yang free untuk apa, bebas. Ini ya, ini free image. Free image ini maksudnya apa gitu kan, nanti ada di sini. Pixabay lisensi ya, maksud saya seperti ya, misalnya ini bagus nih gambar ini, cocok dengan website saya. Pixabay license free for commercial use, no attribution required. Nah, ini hampir sama dengan yang Unsplash, jadi ini bisa kita gunakan gitu ya. Tetap teman-teman harus perhatikan lisensinya ini. Kemudian setelah teman-teman taruhlah sudah download, kemudian teman-teman upload ke website teman-teman, tapi sebelumnya ubah dulu gambarnya, nama gambarnya itu dengan keyword. Jadi misalnya gambarnya sebelumnya namanya x dan sebagainya, itu nanti ubahlah, misalnya ini kasusnya itu keyword targetnya adalah baju muslim, maka gambar yang hasil kita download tadi kita ganti menjadi baju muslim terbaru.jpg atau baju strip muslim strip terbaru.jpg gitu ya. Jadi saran saya tuh, kalau ini tadi sudah gambar baju yang pertama, baju yang kedua pakai ini, atau misalnya ketiga baju strip muslim strip terbaru strip 3 strip 4 dan sebagainya, begitu ya. Jadi mengapa perlu diganti ini Mas? Kita coba di sini ya. Taruhlah di sini. Ini langsung ke studi kasus ya, bahwa Rahmat Bakpia ini adalah salah satu klien saya dulu. Ini saya buat kalau tidak salah tahun 2017. Ini tahun 2018, berarti ini sudah diperpanjang. Jadi sejak 2017 sampai dengan 2022 itu berarti sudah 5 tahun website ini tampil di online ya. Taruhlah sekarang seperti ini. Misalnya ini target website saya yang ini ya. Terus kemudian hubungannya dengan gambar ini tadi. Ini kita lihat yang image. Kita lihat. Nah, ini kan dengan mengetik produsen Bakpia Kulon Progo, ini yang keluar ini. Ini kan rahmatbakpia.com kan ini. Ini keluar 2, terus ini 3, ini 4, yang kemudian ini Rahmat Bakpia. Ini kan hebat sekali, keluar seperti ini dengan target kata kunci seperti ini yang keluar ini. Nah, itu maksudnya kenapa perlu diubah ini. Ini kan begitu powerfulnya, hanya sebatas mengganti nama file menjadi keyword atau yang mengandung keyword, atau mengandung keyword dengan diberi tanda minus seperti ini. Itu efeknya akan hebat sekali bagi pencarian, karena
misalnya teman-teman tetap memaksakan ini seperti ini apa adanya ini di website, maka ketika orang mengetik baju musim terbaru, apakah ini bisa mewakili terpanggilnya keyword itu? Tentu saja kan tidak. Itu kan sudah di logika pun juga sudah tidak masuk. Namanya EKZ yang ditulis diketik adalah baju musim. Ya kapan ini akan keluarnya kalau berbeda jauh? Oke ya, jadi maksudnya. Jadi karena ini begitu ini diklik, ini nanti langsung masuk ke sini. Ini diklik nanti juga masuk ke websitenya. Ini diklik juga masuk ke websitenya. Jadi ini adalah sederhana sekali tapi sangat powerful yang ini ya. Oke ya, jadi paham. Yang keenam adalah sisipkan video kita atau video orang lain. Ini video kita bisa kita sisipkan atau ambil di YouTube, tapi jangan di-download kemudian kita re-upload, itu namanya kita mencuri ya, tanpa seizin dari mereka. Tapi kalau video orang lain kita embedkan ke dalam situs kita, itu kita tidak mencuri, tapi justru dia juga merasa justru videonya kita ikut viralkan. Walaupun gitu nanti juga kalau viral, website kita itu juga ada linknya ke sana, jadi ada semacam mutualisme lah di sini. Kemudian yang ketujuh adalah internal link. Internal link adalah misalnya dalam suatu web teman-teman itu mempunyai 5 artikel, salah satu artikelnya itu dilinkkan antar artikel dalam suatu website. Ini kebalikannya adalah ini external link. Kalau external link itu adalah artikel kita, misalnya keyword dalam artikel kita itu kita linkkan dengan situs di luar web kita. Jadi misalnya situsnya adalah Wikipedia, ini yang mempunyai autoritas tinggi, ini bagus untuk menjadi sumber backlink dari website kita. Kemudian banner dan iklan. Iklan ini yang terutama yang dari Google ini sangat bagus jika teman-teman mempunyai akun Google AdSense ya. Jadi nanti keluar, kadang ini ada, jadi portal berita itu kan sering ada iklan, itu iklannya itu banyak dari Google itu. Jadi begitu ada iklan dari Google, otomatis kan Google itu sebelum menempatkan iklan di suatu web, dia kan sudah meneliti dulu bahwa saya punya iklan di targetnya keywordnya A, kemudian saya melihat suatu website 1, 2, 3, 4, 5 website ini ternyata keywordnya tidak ada hubungan dengan A, berarti ini iklan ini nggak dimasukkan ke website tersebut, kan sudah berbeda keyword yang ditargetkan. Nah begitu seperti itu berarti kan situs kita itu ada pantauan dari Google, dalam artian pantauan yang positif, itu akan bagus menambah nilai plus kita di mata Google itu ya. Saya rasa hanya itu saja yang penting, tapi walaupun sebatas itu, tapi ini sangat powerful sekali. Ini sudah saya lakukan dulu sampai sekarang itu, dan masih work atau masih bekerja. Jadi masih bisa mendatangkan, bisa dicobalah untuk website teman-teman. Untuk studi kasus yang selanjutnya adalah bahwa seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita perlu suatu kita buka ini ya, Rahmat Bakpia, ini situs klien saya. Ini artikelnya ada yang unik di sini. Jadi situs ini Rahmat Bakpia ini hanya mempunyai 2 artikel, tapi 2 artikel ini mampu bersaing dengan puluhan ribu situs-situs kompetitor. Bahkan dengan produk Bakpia Komploko ini dia nomor 2 di atas Tokopedia, di atas Kompas, di atas Bukalapak, di atas GoFood, di atas Solopos. Berarti kan ini memang sebenarnya posisinya sudah kuat sekali. Padahal anehnya dia kan hanya mempunyai dua artikel, tapi kenyataannya ini bisa bersaing dengan Shopee. Shopee kan sudah besar sekali, Bukalapak sudah besar, Tokopedia juga besar, Kompas juga, tapi kenyataannya dia masih di sini.
Kemudian misalnya saya ingin membeli bakpia di Kulon Progo ya, ini ketik apakah situs klien saya ini masih bertengger. Ternyata dia ada di nomor 2. Nomor 2 ini Tokopedia di bawahnya, Tokopedia juga di bawahnya. Nah ini gambar-gambarnya ini yang maksud saya yang gambar tadi ya, berarti seperti itu. Kemudian taruhlah misalnya dari awal dia yang ditargetkan ini ya, oleh-oleh khas Kulon Progo. Apakah misalnya kita panggil dengan keyword yang ditargetkan itu ya, oleh khas Kulon Progo, apakah berada di halaman pertama apa tidak? Ini nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5, nomor 6. Nah dia ada di nomor 7. Dalam artian dengan keyword yang ditarget ini dia masih bertahan di halaman pertama Google nomor ke-7. Yang penting ada di halaman pertama. Dari 518.000 website kompetitor, hanya dengan 2 artikel mampu bersaing di halaman pertama dengan kata kunci yang lumayan menengah ini ya, medium, 518.000. Terus kemudian misalnya ini yang lain lagi ya, misalnya kita mengetikkan ini ya, Wingko ini juga produknya, apakah misalnya ini juga keluar apa tidak. Ini namanya kan Rahmat Bakpia ya. Kemudian kita lihat apakah, nah ternyata juga dengan orang mengetikkan Wingko Kulon Progo pun ini juga keluar. Jadi kan berarti kan posisi atau optimasi dari websitenya ini Rahmat Bakpia ini berarti kan sangat bagus, sangat kuat sekali ya. Ini saya bukan men-setting ini ya, jadi misalnya mengetik ini tadi kok keluar ini, silahkan teman-teman itu nanti buka di laptopnya sendiri-sendiri, ketikkan Wingko Kulon Progo apakah blog ini Rahmat Bakpia ini juga keluar apa tidak, kemudian Bakpia Kulon Progo itu keluar apa tidak, kemudian misalnya reseller Bakpia Kulon Progo apakah juga keluar apa tidak, nanti kan juga di sini makanya berada di nomor pertama dengan kompetitor 7.340 website kompetitor. Seperti ya, jadi pentingnya mengapa artikel kita itu sangat disukai oleh Google, itu mengapa sangat penting, itu alasannya seperti ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini anehnya gini ya, jadi nama websitenya kan Rahmat Bakpia. Dari tadi saya mengetikkan keyword itu tidak pernah mengetikkan satu kali pun namanya Rahmat Bakpia. Kalau saya memanggil keywordnya dengan Bakpia Rahmat Bakpia atau Bakpia Rahmat, nah itu berarti kan saya sudah menuju ke brandnya. Padahal kan taruhlah saya tidak mengenal Rahmat Bakpia itu siapa atau situs apa, tapi saya ngetiknya, saya intinya pengen nyari bakpia di Kulon Progo itu yang jual di mana, nah, misalnya seperti itu ya. Nah itu nanti ya ini Rahmat Bakpia keluar ya sudah, ini berarti untuk terjadi transaksi di ranking 1, ranking 2 sampai 5 itu transaksinya sangatlah besar sekali daripada di nomor 10, apalagi nomor 2, 3 dan sebagainya, apalagi di nomor 6 ke atas itu sangat berpeluangnya sedikit sekali terjadi transaksi. Begitu ya teman-teman. Jadi semoga ini menjadi pencerahan yang bagus mengapa penting dari optimasi dari suatu artikel di website ya. Itu tadi. Itu yang penting-penting. Jadi lisensinya ini personal use only, content creator ini ya. Demikian teman-teman semua, nanti kita berjumpa lagi di video selanjutnya membahas lebih lanjut tentang optimasi web atau pemasaran digital atau mungkin dengan menggunakan medsos yang lainnya. Tapi paling tidak kan step by step, ini dikuasai dulu, besok terus masuk ke kontrol panelnya untuk website, web desainnya, pluginnya apa, itu nanti memang step by step, tidak bisa semua dalam waktu singkat itu
diberikan semua, nanti malah bingung mau belajar yang mana ini. Jadi seperti itu. Jadi nantinya harapannya nanti ini video berseries ya. Nanti ini kemarin sudah, ini yang konten kreator membuat artikel ini baru kita tampilkan sekarang. Demikian tadi. Oh ya, ini kita diprakarsai oleh Duta Digital Smart Village Pusdaing Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Fungsi dari artikel ini tadi, ini nanti bisa mengangkat produk unggulan desa teman-teman, ataupun bisa memasarkan segala potensi teman-teman semua, atau membranding desa wisata teman-teman semua, bisa menampilkan foto-fotonya dari indahnya taman wisata atau tempat wisata, keuntungannya apa, benefitnya apa ke sana, terus keindahannya seperti apa, produk unggulan seperti apa. Nanti membuat artikel disertai dengan foto-foto, artikel yang bagus, yang bisa menarik agar orang itu datang ke desa wisata kita. Itu sangat diperlukan dasar-dasar pengetahuan seperti ini. Jadi teman-teman nanti jika diberikan tanggung jawab untuk mengurusi suatu web, mengurusi suatu konten dari desa masing-masing, untuk memperkenalkan ini loh, ada desa wisata dengan benefitnya ini, desa wisata yang uniknya seperti ini, itu bisa menampilkan yang terbaik, yang bagus untuk desanya masing-masing. Demikian ya, sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Saya Dwi Afifia ucapkan terima kasih kepada yang telah melihat video saya ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.